Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rahmita. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perjanjian nominat. Nama kelompok 5. Pertama ada Diof Dihian Gandari Munif, kedua ada Adinda Nuriska, ketiga ada Amir Hudam Syabah Samudra, keempat ada Alessandra Nesta Mahat, kelima ada Adelia Pratiwi, keenam ada Vira Felinda Icahyani. Next. Perjanjian nominat. Pengertiannya adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 1139 KUH Perdata, perjanjian nominat diartikan sebagai semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Diaturnya perjanjian nominat diatur dalam buku 3 KUH Perdata dari bab 5 sampai dengan bab ke-18. Baik, selanjutnya. Perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam kontrak nominat, yaitu diantaranya jual beli yang diatur dalam bab 5 buku 3 KUH Perdata, tukar-menukar yang diatur dalam bab ke-6 buku 3 KUH Perdata, sewa-menyewa yang diatur dalam bab ke-7 buku 3 KUH Perdata, perjanjian kerja yang diatur dalam bab ke-7 bagian A 3 KUH Perdata, perseroan perdata yang diatur dalam bab ke-8 buku 3 KUH Perdata, badan hukum yang diatur dalam bab ke-9 buku 3 KUH Perdata, penghibahan yang diatur dalam bab ke-10 buku 3 KUH Perdata, penitipan barang yang diatur dalam bab ke-11 buku 3 KUH Perdata, pinjam pakai yang diatur dalam bab ke-12 buku 3 KUH Perdata, bunga tetap atau bunga abadi yang diatur dalam bab ke-14 buku 3 KUH Perdata, persetujuan untung-untungan yang diatur dalam bab ke-15 buku 3 KUH Perdata, pemberian kuasa yang diatur dalam bab ke-14 buku 3 KUH Perdata, penanggung utang yang diatur dalam bab ke-17 buku 3 KUH Perdata, dan yang terakhir adalah perdamaian yang diatur dalam ketentuan pasal 1851 KUH Perdata. Selanjutnya unsur-unsur dalam perjanjian. 1. Unsur esensialia. Dalam perjanjian kerja harus mempunyai unsur esensialia, yaitu meliputi melakukan pekerjaan tertentu di bawah perintah dengan upah dan dalam waktu tertentu. 2. Unsur natulia. Unsur ini bersifat mengatur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Unsur aksidentalia. Unsur ini adalah unsur yang ditambahkan atau dibuat sendiri oleh para pihak. Selanjutnya. Selanjutnya, syarat sahnya suatu perjanjian bernama atau nominat. Syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua. Yang pertama, syarat subjektif. Ialah apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Lalu yang kedua, syarat objektif. Yang dimana apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau seperti tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Lalu syarat sahnya perjanjian tertulis di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di antaranya yaitu yang A, sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang B, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang C, suatu hal tertentu, dan yang D, suatu sebab yang halal. Analisis syarat sah perjanjian dari keabsahan perjanjian kerja. Pertama, mengenai unsur sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya sudah terpenuhi melakukan pekerjaan di mana pihak pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melaksanakan supervisi konstruksi di wilayah kerja. Pihak kedua pun sepakat dengan menandatangani perjanjian di akhir perjanjiannya. Yang kedua, mengenai unsur cakap untuk membuat suatu perikatan. Sudah terpenuhi karena menurut pasal 1330 KUH Perdata, di mana orang-orang yang belum dewasa, orang-orang di bawah pengampuan, dan dilarang oleh UU dianggap belum cakap, maka dalam perjanjian ini sudah memenuhi unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai unsur suatu hal tertentu
Dalam perjanjian kerja ini sudah terpenuhi karena objek yang diatur tentang hak dan kewajiban para pihak sudah diatur dalam pasal 2, pasal 4 ayat 1, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 9. Yang keempat, mengenai unsur suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian kerja ini sudah terpenuhi karena isi dari pasal per pasalnya cukup jelas menerangkan bahwa perjanjian ini tidak ditujukan untuk hal yang tidak halal ataupun dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya. Berikut contoh surat perjanjian kerja milik kelompok kami. Surat perjanjian kerja nomor 0012.pj/12/ATWS/2014. Perjanjian kerja ini dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal 12 bulan Desember tahun 2014, oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. PT Tunas Karya suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Republik Indonesia, berkedudukan Gedung Menara Kuningan, lantai 9, Unit K, Jalan HR Rasuna Said, Blok X7, Kafling 5, Jakarta Selatan 12940. Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Insinyur Haji Ahmad selaku Direktur Utama. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut pihak pertama. Kedua, Insinyur Bustan MSC, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Taman Pelangi, Blok M48, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, telepon 0813 6812 4988. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi. Selanjutnya dalam perjanjian kerja ini disebut sebagai pihak kedua. Para pihak sepakat membuat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Next. Dalam surat perjanjian kerja tersebut dapat disimpulkan, pasal 1 mengandung unsur esensialia karena berisi pokok suatu perjanjian, yaitu pihak pertama meminta kepada pihak kedua untuk menjalankan tugas sebagai pengelola pekerjaan angkutan tanah di proyek jalan tol Cisamdawu sampai Sumedang dengan status tenaga kerja waktu tertentu atau TWKT. Lalu pasal 2 mengandung unsur esensialia karena berisi pokok suatu perjanjian, yaitu pihak kedua melaksanakan supervisi konstruksi di wilayah kerja unit supervisi konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh manajer unit supervisi konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk mendukung pelaksanaan tugas USK JJBB secara keseluruhan. Pasal 3 mengandung unsur esensialia karena berisi pokok suatu perjanjian berupa pengawasan kerja di bawah perintah manajer unit supervisi konstruksi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Lalu di pasal 4 mengandung unsur esensialia karena berisi pokok suatu perjanjian, yaitu berupa jangka waktu perjanjian. Lalu pasal 5 mengandung unsur esensialia. Pasal 5 mengandung unsur aksidentalia karena berisikan pelengkap suatu perjanjian, yaitu berupa upah pembayaran. Lalu di pasal 6 mengandung unsur aksidentalia karena berisi pelengkap suatu perjanjian, yaitu hak-hak lainnya yang didapatkan. Lalu di pasal 7 mengandung unsur naturalia karena berisi mengenai syarat pelaksanaan tugas yang diberikan. Lalu di pasal 8 mengandung unsur aksidentalia karena berisi pelengkap selama menjalankan perjanjian tersebut berupa perjalanan dinas dan tenaga kerja waktu tertentu. Lalu di pasal 9 mengandung unsur aksidentalia karena unsur yang ditambahkan atau dibuat sendiri oleh pihak pertama, yaitu untuk menunjang pelaksanaan kerja, pihak pertama menyediakan fasilitas dan sarana kerja kepada pihak kedua. Lalu di pasal 10 mengandung unsur aksidentalia karena berisi pokok perjanjian yang dinyatakan secara tegas, yaitu berupa pemutusan hubungan kerja. Lalu yang terakhir pasal 11 mengandung unsur aksidentalia karena berisikan unsur yang dimuat, yaitu penyelesaian perselisihan. Sekian dan terima kasih Bu Rakhmita presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.